Oke, ini adalah, materi pertemuan 9 mengenai teknologi media dan apa yang digunakan oleh media humas. Kita mulai dari yang pertama. Jadi, dalam, pekerjaan sebagai PR, itu ada yang disebut dengan perkembangan teknologi informasinya. Karena balik lagi PR tidak bisa, tanpa menggunakan media sebagai alat, promosi, sebagai alat informasi kegiatan-kegiatannya. Nah, kita lihat lagi nih definisi dari VR ini apa, PR adalah teknik menyampaikan pesan kepada masyarakat agar maksud yang kita sampaikan dapat diterima baik, dan tujuannya tercapai, diterima baik dengan tujuan yang dapat tercapai. Jadi, kalau di sini dikatakan bahwa humas ini dia tools-nya atau alatnya itu adalah media. Ada 2 media, yang pertama ada media tradisional, yang kedua ada media baru. Nah, media baru ini seperti sosial media, kemudian ada juga, media internet, YouTube, kemudian blog dan lain sebagainya. Kemudian kalau misalnya media tradisional biasanya yang kita tahu itu ada televisi, ada radio, ada koran. Sebetulnya ini kenapa masuknya ke media tradisional, karena ini sudah sejak lama dilakukan, bukan pengembangan-pengembangan dari yang lain. Nah, tapi sekarang itu sudah ada yang namanya eee, TV apa, TV channel ya, TV channel. Nah, TV channel ini bisa masuk ke dalam kategori media baru. Nah, hubungan, dengan media ini merupakan salah satu tugas utama dari fungsi PR. Program-program perusahaan yang dijalankan oleh PR tidak akan bisa berlangsung jika tidak memiliki hubungan yang baik dengan media, itu yang paling penting. Next, teknologi untuk meningkatkan peran PR ini ada apa aja? Pertama, bagaimana PR menyampaikan beritanya dan melalui apa? Ini yang paling penting. Jadi kalau misalnya PR ini menyampaikan beritanya melalui apa, itu bisa menggunakan berbagai macam cara. Ada orasi, diskusi, kampanye, kemudian propaganda misalnya, atau press release. Kemudian bagaimana dalam tataran penyampaian beritanya? Sejauh ini, efek yang dapat diterima oleh masyarakat adalah ketika, media baru masuk. Menariknya adalah dulu kalau misalnya PR mau promosi, mau memperkenalkan produk-produk perusahaannya, kemudian mau menginformasikan kegiatan-kegiatan yang ada di perusahaannya, itu adalah caranya dengan melalui word of mouth atau misalnya melalui koran atau media radio, bahkan televisi. Pada saat itu adalah televisi merupakan media baru. Nah, saat ini ketika sudah masuk yang namanya akses internet, semua kalangan dari kota sampai ke daerah-daerah, itu sudah menggunakan media internet, maka, PR harus dapat beradaptasi dengan media internet tersebut. Nah, ini, menjadi peluang bagi si PR untuk melakukan strategi promotion yang ada di, public relation tersebut. Karena teknologi komunikasi ini, yang baru dapat mengubah hubungan antara media audiens. Jadi kalau dulu mungkin cukup lama kita ingin menjangkau media-media yang ada di luar wilayah kita, tapi saat ini kita lebih aksesibel, apalagi sekarang sudah semua serba virtual dan itu jauh lebih memudahkan sebetulnya antara hubungan PR dengan audiensnya, media dengan audiensnya. Jadi kita kan butuh publikasi. Publikasinya itu melalui apa? Publikasinya adalah melalui media. Media apa? Media misalnya, tadi ya, internet, kemudian koran juga sekarang sudah aksesnya bukan lagi koran konvensional dengan kertas, tapi dengan, e-newspaper namanya. Kemudian karena perkembangan media ini juga akan merubah komunikasi, jenis komunikasinya akan seperti apa. Kalau dulu misalnya, kalau untuk mengolah informasi butuh sekitar, 1 minggu, 4 hari, kalau misalnya sekarang untuk mengolah informasi 1 jam, 2 jam kemudian sudah bisa dirilis, seperti itu. Nah, media baru dan tantangan baru ini, pertama, internet ini memberikan kekuasaan untuk menjadi reporter, editor, bahkan menjalankan organisasi berita sekaligus yang baru ya, apabila kita ingin benar-benar berkomunikasi dengan audiens. Nah, jadi media baru ini, internet ini adalah sesuatu hal yang sangat menarik. Ini bisa menjadi satu, kemajuan untuk, apa ya, menjadi, satu kemajuan sendiri untuk menjalankan profesi sebagai PR.
Nah, karena, PR ini juga bahkan bisa menjadi editor, bahkan reporter untuk berkomunikasi dengan audiensnya tanpa via, media massa. Karena dia sudah karena kan kalau misalnya internet ini sudah aksesibel untuk semua orang ya, semua wilayah. Semua orang tuh nggak harus masuk misalnya kalau jadi artis tuh nggak harus apa tuh, nggak harus pakai agensi, nggak harus, eee, bukan syuting, apa ya namanya tuh, casting dan lain sebagainya. Sekarang orang bisa tinggal pasang di YouTube, kemudian dia bisa jadi viral dan jadi populer terus jadi artis. Begitupun juga media, begitupun dengan perusahaan atau PR, tidak perlu lagi mengontak media-media yang lain, cukup nanti dia publikasi melalui kanal YouTube-nya misalnya atau kanal channel-nya, baru dia bisa, populer. Tapi balik lagi yang jadi catatan adalah kemajuan teknologi ini, belum bisa diadaptasi oleh semua perusahaan. Karena kenapa? Bisa jadi luas jangkauannya. Kalau misalnya kalian, ingin mempromosikan produk perusahaannya atau mempromosikan kegiatan perusahaannya sendiri, tanpa menggunakan misalnya RCTI, Trans TV, dan lain sebagainya, itu akan jauh lebih lama. Karena kenapa? Kalau Trans TV, RCTI dia sudah punya masa yang cukup besar. Nah, makanya kenapa media baru, ya itu akan jadi tantangan baru juga, tantangan baru untuk nge-branding lagi gitu ya. Biasanya kita kalau branding suka menggunakan, media massa yang lain, nah kalau ini harus nge-branding-nya sendiri. Nah, itu gimana caranya? Karena ini akan mengubah produksi komunikasi dan distribusinya seperti apa, gitu. Nah, PR dulu sama PR sekarang. Kalau dulu tuh, bentuk, PR-nya misalnya melakukan orasi, diskusi, debat terbuka, kampanye, atau segala sesuatu berbau propaganda politik. Itu, biasanya dia, berdiri halayak ramai, koran juga sama ya. Nah, kalau PR sekarang ini ada kayak media massa, baik koran, majalah, tabloid, poster. "Bu, tadi kata Ibu kalau PR dulu itu termasuk radio." Ini, kalau menurut buku yang di slide ini, belum ada pengubahan yang baru bahwa, eee, internet adalah merupakan PR yang sekarang. Ya, kayak YouTube, kemudian Instagram, apalagi Facebook dan lain sebagainya itu adalah, media yang sekarang termasuk, apa, termasuk televisi, ya itu masih media yang sekarang sebetulnya. Nah, kalau PRDS sekarang ini ada media massa, media siar, terus lebih efektif ya dilakukan karena kalau misalnya kayak di televisi itu lebih mahal biayanya sebetulnya daripada kita menggunakan, konten YouTube secara personal, beda kalau misalnya kita meng-endorse ya dan lain sebagainya, itu akan berbeda lagi. Nah, jangkauan audiensnya juga pasti lebih luas dan pesannya juga tersampaikannya lebih beragam. Tapi tidak menutup kemungkinan sebetulnya gaya PR zaman dulu itu bisa diadaptasi dengan sekarang. Jadi sesuai dengan kebutuhan aja. Nah, ini kampanye ini seperti apa sih, debat ini seperti apa sih, orasi ini seperti apa, ini biasanya untuk acara-acara tertentu, tidak selamanya ya. Jadi tergantung konteksnya, apa ya, apakah untuk mempromosikan produk baru, atau misalnya untuk memperkenalkan produk baru, atau misalnya untuk mengenalkan sesuatu hal yang baru itu yang berbeda, ya, atau misalnya ingin mengenalkan satu program yang baru. Nah, media baru dan tantangan baru ini ada yang tadi ya, ada internet, ada email chatting, web page sama blog, bisa dilakukan di mana saja, tidak membutuhkan pengalokasian lahan khusus, tidak melakukan aktivitas dan membantu para teknis media relation. Jadi balik lagi ini yang baru karena kita lebih memudahkan segala sesuatunya, hemat hemat biaya transportasi, hemat biaya waktu dan lain sebagainya. Seperti itu. Dalam PR juga ada jalur informasi, dalam PR ini internet adalah jalur informasi bebas hambatan. Kenapa bebas hambatan? Karena yaitu kita tidak akan terhalang dengan macet, kita tidak akan kehabisan waktu di jalan, kemudian kita juga tidak akan memakan waktu untuk biaya produksi bolak-balik. Kita cukup hanya menggunakan satu smartphone atau satu gadget, itu kita bisa lebih memudahkan akses informasi yang terjadi, gitu. Nah, kalau John Pavlik dan Sean McIntosh ada disebut dengan konvergensi media. Di sini dikatakan menyatukan telekomunikasi, komputer, dan media dalam lingkungan digital. Nah, konvergensi dan perubahan yang dihasilkan telah mengubah banyak aspek dasar. Jadi sebetulnya apakah seperti tadi media baru ini merupakan konvergensi media? Betul, itu merupakan konvergensi media karena merupakan lingkungan digital yang baru diadaptasi karena bisa jadi ada beberapa perusahaan yang menengah ke bawah belum adaptif dengan menggunakan media sosial ini.
Bagaimana cara penyampaian, pesan melalui new media, itu dipengaruhi dengan siapa sebetulnya target audiens kita, seberapa tertarik audiens kita, dan bagaimana pesannya disampaikan. Karena semakin, beragam target audiensnya yang dituju, maka, jangkauannya juga harus lebih luas dan harus lebih, pas penyampaian informasinya supaya apa yang dimaksud sama perusahaan kita ini dimengerti oleh audiens. Jadi, audiens tertarik hanya dengan menonton apa yang kita sajikan. Nah, itu yang paling penting sebetulnya. Nah, ini ada beberapa teknik dalam menyampaikan, meningkatkan peran PR. Pertama ada video conference, video news release, atau webcasting. Kalau video conference ini seperti yang biasa kita lakukan ya, kalau misalnya rapat-rapat, diskusi pakai video conference, kalau kita kayak, kuliah itu bisa masuk ke video conference sebetulnya. Ini untuk event-event spesial atau untuk berhubungan dengan media relation. Kalau video news release ini hanya benar-benar nanti para wartawan atau misalnya para audiens itu melihat sendiri, membaca dan mendengarkan produk atau presentasi dari perusahaannya. Kalau yang tadi kan bisa tanya jawab ya, yang video conference. Nah, kalau video news release ini benar-benar hanya dia menyajikan berita, nggak lebih apa, menyajikan berita tentang produknya, kemudian mempromosikan, kemudian, nanti audiensnya tinggal mendengar, "Oh, ini yang terbaru," dan lain sebagainya, hanya seperti itu. Jadi, yang membedakan tidak ada sesi tanya jawab. Kalau webcasting ini sebetulnya siaran langsung, ini live, kalau sekarang tuh webcasting-nya justru menggunakan akun Instagram ya, ada Instagram Live biasanya, untuk sesi tanya jawab langsung dengan perusahaan-perusahaan. Nah, ini, sehingga dapat dijangkau dengan cara, mendownload webcasting. Ada nggak sih, Bu, aplikasi webcasting-nya? Ada. Tapi ini yang zaman dulu sekarang udah lebih modern itu dengan menggunakan Instagram Live, seperti itu. Ini ada personal komputer. Kalau personal komputer ini biasanya menyimpan data online. Ini khusus ada di perusahaannya, hanya di perusahaannya sendiri ya. Biasanya hanya bisa di-sharing ke media-media atau publik-publik yang berkepentingan. Jadi personal komputer itu ada satu aplikasi atau ada satu media yang dia hanya bisa nge-share data-data hanya untuk ke media yang dituju, yang menjadi sasaran, atau misalnya ke perusahaan-perusahaan, bukan perusahaan ya, tapi ke klien-klien atau misalnya ke pemegang saham gitu, karena memiliki privacy dalam menyimpan datanya. Terus ada yang disebut dengan online monitoring. Online monitoring ini adalah memantau segala informasi, baik misalnya pendapat customer tentang perusahaannya. Mungkin ini lebih kepada layanan customer. Layanan customer kalau sekarang kan kalau dulu tuh misalnya via call center, via website. Nah, sekarang sudah ada menu chatting-nya sendiri. Terus udah gitu sudah ada juga bisa diakses kalau misalnya mau melakukan konfirmasi pemesanan atau misalnya mau komplain atau misalnya memberikan saran dan kritik, itu bisa menggunakan online WhatsApp dari si perusahaannya. Terus ada email revolution. Email revolution ini kalau tadi ya kayak ada IM, chatting, terus bisa jadi perubahan news release. Biasanya sih ini kalau ngeblas ya, biasanya kayak Shopee tuh suka ngeblas ke customer-nya juga, atau misalnya perusahaan-perusahaan yang lain dia ngebas apa, nge-push si apa tuh, si produknya, promosinya, jasanya, atau misalnya strategi-strateginya ke email-email kita, atau misalnya ada ke grup-grup WhatsApp yang sudah dibentuk, atau misalnya ke WhatsApp secara personal. Biasanya kan kita suka ngasih nomor handphone. Nah, biasanya suka ada tuh otomatis dia ngasih informasi ke nomor handphone gitu. Kemudian, nah ini sosial media. Yang menarik adalah sekarang itu sudah menggunakan yang namanya sosial media. Sosial media ini sekarang udah ada Facebook, blog, Twitter, Friendster udah nggak ada ya, diganti Instagram, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Apa yang dapat disimpulkan dari jaringan yang di atas ini, dari berbagai macam sosial media, adanya sebetulnya arus globalisasi yang mengharuskan kita mengubah bentuk organisasi yang jauh lebih fleksibel. Nah, sama seperti kondisi saat ini. Saat ini tuh kita dalam kondisi harus menggunakan segala sesuatu serba teknologi. Nah, dengan menggunakan segala sesuatu yang serba teknologi, mau tidak mau kita ini harus lebih aksesibel, sama harus jauh lebih fleksibel dan bisa diakses sama banyak orang. Feedback-nya bisa dirasakan langsung juga, informasinya bisa jauh lebih kritis. Makanya kenapa sekarang kayak kuliah tuh semua serba online, maka
secara tidak langsung semua kampus manapun harus beradaptasi dengan teknologi-teknologi yang berbasis online. Untuk dosen-dosen muda kayak Ibu mungkin adaptasi menggunakan teknologinya itu jauh lebih cepat. Tapi kalau misalnya dosen-dosen lama yang cukup tidak familiar, mereka tuh cukup kesulitan dengan menggunakan awal-awal waktu menggunakan Zoom aja tuh banyak yang nanya ke Ibu, "Ini gimana cara bikinnya Bu Sifat? Ini gimana Bu Sifat? Ini gimana?" Karena mereka saking tidak terbiasanya dengan menggunakan teknologi. Beda kalau misalnya kayak Ibu atau dosen-dosen muda yang lain yang jauh lebih cepat menggunakan adaptasi menggunakan internet karena ya kita sudah terbiasa dengan menggunakan teknologi ini. Jadi ini cukup kesulitan bagi berbagai macam pihak ya untuk menggunakan teknologi. Tapi mau tidak mau zaman ini terus berkembang dan kita harus siap dengan perubahan-perubahan yang ada setiap waktunya seperti itu. Nah, terus ini media sosial dan kekuatan barunya, ini menumbangkan rezim Mubarak selama 30 tahun dengan membentuk opini publik dengan menggunakan Facebook. Kalau dulu tuh, pengembangannya, misalnya orasi dan lain sebagainya, sekarang dengan Facebook kita bisa membuat surat terbuka, kita bisa membuat segala sesuatu menjadi viral. Wah, itu menarik banget ya. Jadi, cukup dengan buat sesuatu hal yang aneh kita bisa jadi viral. Karena kenapa? Sekarang media sosial baru, kekuatan baru bisa mengumpulkan massa, bahkan massa-massa yang fiktif atau biasanya netizen-netizen yang fiktif, akun-akun fiktif. Nah, itu yang menarik ya. Terus sama juga dulu Obama bisa terpilih menjadi presiden, yaitu dia mengumpulkan massanya justru menggunakan Facebook, sehingga dia orang pertama kulit hitam yang bisa terpilih menjadi presiden di Amerika Serikat. Sedangkan di Amerika Serikat ini rasismenya itu masih cukup tinggi, rasismenya tuh tinggi banget di Amerika Serikat ini. Nah, kayak perusahaan farmasi Johnson & Johnson juga sama ya, dengan dia biasanya mengirimkan telekonferensi video ke media-media, kemudian mendistribusikan 80 juta kupon gratisnya. Hasilnya dia selama 1 tahun bisa menguasai penjualan obat dan menarik kembali hasil si uang yang dikeluarkan itu bisa ditarik lagi sampai 80%. Jadi bayangkan 670 juta per tahun, itu berarti berapa triliun ya? Sekarang aja $1 itu 14.200. Jadi, wah itu benar-benar cukup sangat populer dengan media sosial. Sekarang orang-orang kalau misal anak kecil kalau ditanya pengen jadi apa, bukan jadi dokter lagi, tapi pengen jadi influencer, pengen jadi YouTuber, karena uangnya banyak. Contoh deh lihat, jangankan Johnson & Johnson, Atta Halilintar, 1 tahun tuh dia udah dapat berapa? Bisa jutaan, bisa puluhan juta, bahkan bisa ratusan juta. Makanya kenapa orang tuh sudah nggak tertarik lagi dengan jadi artis, mereka cukup bikin konten yang menarik, bikin sesuatu yang menarik, bisa menghasilkan uang. Begitupun dengan perusahaan-perusahaan tanpa membutuhkan biaya iklan yang mahal, dia tinggal bikin konten di YouTube-nya sendiri, itu bisa menghasilkan 80% dari biaya yang dikeluarkan. Seperti itu. Next. Nah, di sini faktanya Facebook ini memiliki 500 juta user dunia. 100 jutanya diantaranya aktif pakai mobile. Wih, berarti rata-rata bisa dikatakan 55 menit per hari. Ada yang juga kalau sekarang tuh bukan Facebook lagi digeser, Instagram dibeli sama Facebook, WhatsApp dibeli sama Facebook. Berarti kekuatan Facebook sudah sangat besar sekali. Kemudian ada juga Twitter. Twitter bisa mencapai, ini pada Maret 2010 aja ya, berarti 10 tahun yang lalu. Ini 10 miliar. Sekarang memang sudah cukup menurun, lebih spesifik lagi yang pengguna Twitter, orang-orang beralih ke YouTube. Kalau ke YouTube per harinya bisa 2 miliar, sekarang per harinya itu bisa sampai 12 miliar. Itu meningkat sebanyak 10 miliar untuk mengakses YouTube. YouTube ini bahkan berkasnya dibutuhkan berdurasi 2 jam ini dibutuhkan umur lebih dari 1.000 tahun bila ingin melihat sebuah videonya. Jadi bayangkan untuk tahu semua akses video YouTube itu butuh 1.000 tahun. Saking banyaknya ya yang pakai. Foursquare udah nggak ada, sekarang itu lari ke Instagram. Jadi 90% orang ini dia menggunakan setidaknya lebih dari 1 media sosial. Dan biasanya mereka akan terhubung lebih dari 195 teman.
Jadi kalian tuh lihat deh pertemanannya pasti cukup banyak ya di media sosial itu. Ada yang ribuan, ada yang ratusan, jutaan, dan itu biasanya rata-rata teman-teman yang kita kenal juga gitu. Apalagi artis-artis yang followers-nya udah bisa sampai 20 juta, 40 juta, dan lain sebagainya. Nah, studi dampak terhadap PR ini menurut Institute PR dan WorldCom PR dikatakan sebetulnya ada kesepakatan yang hampir bulat hampir 98% di kalangan profesional PR bahwa teknologi ini seperti email dan internet itu sangat mempengaruhi kerja mereka. Jadi memang PR ini harus selalu adaptif dengan media-media yang baru. Jadi nggak boleh apa ya, tidak boleh gaptek. Jadi orang komunikasi, orang media, orang PR itu nggak boleh gaptek, harus tahu tentang perkembangan teknologi yang terbaru. Nah, mayoritas juga 91% ya percaya bahwa mereka ini memiliki hubungan yang lebih banyak secara bisnis ya. Dan biasanya kenapa? Karena kalau misalnya untuk mempermudah, untuk lebih cepat respon dari klien kita, itu mau nggak mau memang harus menggunakan internet. Dan 90% juga percaya bahwa komunikasi menggunakan video conference, email, kemudian dengan chat itu adalah informasi yang jauh lebih real time. Kenapa jauh lebih real time? Karena kita lebih cepat bisa memutuskan apa yang akan harus kita lakukan untuk perusahaan. Beda dengan kalau misalnya menggunakan surat, menggunakan zaman dulu ya masih surat biasanya, atau misalnya surat apalagi ya, biasanya kemarin tuh yang cukup lama tuh, surat, kemudian atau misalnya perjanjian dengan datang rapat atau dan sebagainya, itu akan cukup lama sekali. Nah, profesional PR juga disuplai rata-rata biasanya dia akan menghabiskan waktu 5,8 hari per minggu, atau dikatakan sebagai 33% untuk menggunakan yang namanya media internet ini. Nah, subjeknya ini biasanya kalau memilih yang lebih mudah terkoneksi dengan komputer. Bahkan jawabannya dari hasil survei 69%. Mereka lebih nyaman menggunakan media internet daripada menggunakan yang berbasis konvensional. Nah, bagaimana dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi ini? Pertama, positifnya jaringannya luas, biaya murah, tidak mengenal waktu, bisa diakses di mana saja, meringankan pekerjaan, ini jelas, kita tahu sekali. Nah, negatifnya adalah data perusahaan kita itu bisa kena virus, bisa menggunakan terkena hacker yang paling berbahaya. Banyak kemarin aja yang Tokopedia itu pernah kena hack Tokopedia, Instagram, bukan Instagram, Tokopedia, Instagram, terus Facebook juga pernah beberapa kali perusahaan-perusahaan atau misalnya yang personal, yang followersnya banyak, itu di-hack ya, datanya diambil untuk kepentingan-kepentingan politik biasanya, terus menggampangkan dan menimbulkan rasa malas karena kita jadi, ya udahlah nanti aja gampang, nah bisa seperti itu. Itu materinya cukup sampai sekian, silakan disimak dulu, nanti kalau misalnya ada yang kurang paham bisa ditanyakan di kelas. Terima kasih.